Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Oktaviani Olia Putri. Perkenalkan, nama saya Marsha Suci Fitriani. Perkenalkan, nama saya Lediana. Nama saya Taufik. Jadi, kami dari kelompok 4 yaitu Merah Putih di Manado ingin menjelaskan peristiwa-peristiwa penting di Merah Putih Manado. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke latar belakang dan lain-lainnya, di sini aku akan menjelaskan awalan tentang Merah Putih di Manado ini. Peristiwa Merah Putih Manado adalah peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang terjadi di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Peristiwa ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap Belanda yang mencoba menguasai kembali wilayah tersebut setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya akan ada latar belakang dan lain-lainnya yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Jadi di sini aku mau menjelaskan latar belakang terjadinya Merah Putih di Manado. Pada tanggal 21 Agustus 1945, berita proklamasi baru terdengar di Manado, Sulawesi Utara. Kenapa? Karena Sulawesi Utara ini tuh tempatnya tuh paling ujung, jadi baru terdengar. Nah, setelah terdengar, rakyat Manado ini tuh langsung mengibarkan seluruh bendera merah putih dan menduduki kantor-kantor bekas Jepang. Begitu. Langsung lalu pada Oktober 1945, tentara sekutu AFNI datang ke Manado. Nah, untuk apa sih tentara AFNI ini datang ke Manado? Jadi setelah Perang Dunia II bubar, jadi dari satu AFNI disuruh ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang, mengadili tawanan Jepang, dan juga memulangkan tentara yang masih ada di Indonesia ke wilayahnya, ke negaranya. Nah, tetapi pada tentara AFNI ini tuh disusupi Nica itu kayak tentara bekas Hindia Belanda. Nah, dan si Nica ini tuh membebaskan membebaskan tawanan Belanda serta dikasih senjata. Si tawanan Belanda ini tuh dikasih senjata dan ya mereka mulai menguasai wilayahnya gitu. Dan rakyat itu merasa kayak geram, ricuh dan mulai terjadi perlawanan, kayak aku gak bisa nih diginian terus gitu. Jadi mulai terjadi perlawanan. Graven van Batavia voordat de geallieerden de macht overnemen. Nederlandse en Engelse marine landen in Tanjong Priok om voor de evacuatie van vrouwen en kinderen uit de kampen zorg te dragen. Lalu di sini saya akan menjelaskan jalannya perang. Suatu wilayah Manado dikuasai oleh Nica dan Belanda. Lalu ada tokoh dari Manado yaitu Letnan Kolonial Charles bersama Sersan Luisan dan Bernard Wilhelm melakukan penyerangan dengan menggerakkan pasukan mengambil alih markas pusat militer pada tahun 1946 pada 7 Februari. Lalu sebelum penyerbuan pada tanggal 14 Februari, tokoh Charles Luisan dan Bernard Wilhelm sempat ditangkap Belanda. Akan tetapi masyarakat berhasil membebaskannya. Lalu pada tanggal 14 Februari, Charles dan Bernard melakukan perobekan kain biru pada bendera merah putih biru milik Belanda dan mengibarkan bendera merah putih di markas Teling. Awal Maret, kapal Belanda sampai di Manado dengan membawa pasukan 1 batalion. Pada 11 Maretnya, pasukan Charles Luisan diundang ke kapal Belanda untuk melakukan perundingan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang akhir peristiwa Merah Putih di Manado.
Perundingan Belanda dengan tokoh merah putih ternyata hanya siasat saja. Charles Wuissan dan Bernard akhirnya ditangkap oleh Belanda yang dipimpin oleh Komando Mambo Runtukahu yang memimpin anggota KNIL. Pada akhirnya wilayah Manado dan Sulawesi Utara dikuasai oleh Belanda dan nikah kembali. Oke, yang terakhir aku akan menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam peristiwa ini. Makna yang terkandung ini adalah semangat perlawanan dan tekad untuk merdeka dari penjajahan. Peristiwa ini juga berarti membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Sekian video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Semoga amin. Amin. Wassalam.